Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali. Berbicara tentang keluhan rem amblas ya, atau rem kurang pakem, baik mobil apapun itu. Kebetulan untuk sore hari ini kita tangani atau kita pegang mobil T120 SS injeksi atau karbu sama ya seperti ini, atau semua mobil sebenarnya konsepnya hampir sama seperti ini. Untuk kasus atau keluhan rem amblas di sini ya, atau rem dalam tepatnya di sini ada beberapa kasus. Kami jelaskan dulu sedikit di sini karena tiap mobil itu beda-beda kasusnya ya. Ada rem amblas di sini, rem amblas seterusnya di sini, walaupun dikocok untuk remnya itu masih tetap di bawah ya atau dalam, tapi ada juga rem amblas apabila dikocok itu remnya mau dangkal atau mau di atas. Ada juga kasus apabila direm pelan untuk remnya itu kandas sampai ke bawah, tapi apabila dikagetkan untuk remnya itu bisa dangkal. Di sini kami bukan menggurui karena berdasarkan pengalaman kami di sini ya, atau bukan kami bertele-tele di sini. Karena berdasarkan pengalaman kami di sini untuk kasus rem amblas atau rem ngelos itu ada beberapa kasus dan beberapa faktor. Untuk acuan atau patokan ya, kawan-kawan di sini bisa melihat kondisi minyak rem. Kondisi minyak rem kalau kebetulan untuk T120 SS ini di sini ya. Trail 300 di sini beda logo dengan Avanza, Xenia biasanya di depan di bawah kap ya. Cuma untuk patokannya di wadah minyak rem, kawan-kawan bisa lihat untuk kondisi minyak remnya. Karena rem amblas atau rem blong di sini ada yang minyak remnya itu berkurang, tapi ada juga yang minyak remnya itu tetap utuh atau tetap banyak. Dengan kata lain untuk minyak remnya itu tidak berkurang. Apabila dilakukan pengecekan di bagian minyak rem untuk kondisi minyak remnya itu berkurang ya atau habis, sudah dipastikan untuk penyebab rem amblas di mobil tersebut adalah kebocoran. Kebocoran di sini ada beberapa faktor. Ada kebocoran di selang atau di kebocoran di bagian master bawah, tepatnya di bagian roda belakang kalau T120 SS, karena untuk bagian depan itu bagian cakram jarang terjadi kebocoran di bagian seal ya. Namun untuk kasus di mobil ini, untuk kasusnya sendiri adalah kami analisa di sini penyakitnya ada di bagian sentral atas, di bagian dalam sini ya. Karena untuk kondisi minyak remnya bisa kelihatan masih penuh. Dan untuk dipijak ya, untuk dipijak pelan. Apabila dipijak pelan, untuk kondisi remnya itu mentok sampai ke bawah sampai habis. Tapi apabila dikagetkan untuk posisi menginjak remnya, untuk posisinya itu mau dangkal. Apabila sudah dangkal seperti ini, walaupun ditekan, untuk posisi masih tetap di atas ya. Dan apabila pelan, untuk proses penginjakannya atau pengeremannya, untuk posisinya itu sampai mentok ke bawah seperti ini. Kasus keluhan seperti ini yang sering kami temui ya. Kami berbicara berdasarkan pengalaman juga di sini untuk kasus seperti ini. Apabila posisi diinjak pelan, untuk posisi pedalnya itu mentok sampai ke bawah, dan untuk kondisi minyak remnya itu masih penuh atau tidak berkurang seperti ini, biasanya penyakitnya dari bagian master atas. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembongkaran master rem atas, langkah-langkah yang harus dipastikan dulu ya. Sebelum memutuskan untuk membongkar, yang wajib yang harus dicek adalah kondisi roda. Roda di sini maksudnya bisa didongkrak satu persatu. Takutnya di bagian master silinder di bawah atau di bagian piston kaliper cakramnya itu ada yang macet. Karena apabila di bagian roda ada yang macet ya, biasanya kasusnya sama seperti ini. Cuman untuk kasus tersebut biasanya sumbernya adalah masuk angin. Masuk angin di sini ditimbulkan dari akibat rem yang macet, kemudian minyak remnya mendidih, akhirnya menimbulkan angin, dan akhirnya sama untuk kasusnya itu remnya amblas seperti ini. Kalau dikocok biasanya makin tinggi, tapi bila dilepas lagi kemudian diinjak lagi biasanya remnya di bawah. Namun untuk mobil ini kami pastikan di bagian roda sudah kami lakukan pengecekan
tidak ada kebocoran atau tidak ada macet baik di depan ataupun belakang. Cuman sekedar berbagi pengalaman di sini. Apabila kawan-kawan punya kasus seperti ini, jangan langsung memvonis bagian master atasnya itu rusak sebelum melakukan pengecekan di bagian roda, utamanya pengecekan kemacetan di bagian roda, di keempat rodanya kurang lebih seperti itu. Kita ke langkah selanjutnya, karena kami sudah pastikan di sini untuk sumber penyakitnya dari bagian master rem atas, kami prediksi di sini untuk karetnya itu sudah tipis atau sobek atau tidak menutup kemungkinan di bagian housingnya juga kena ya atau baret. Kayaknya kita lakukan pembongkaran di bagian master rem atas. Untuk T120 DSS di sini memang lumayan agak ribet ya, karena posisinya di bawah dashboard, di sini di bawah speedometer. Mau tidak mau kita lakukan pembongkaran dashboard ya. Untuk dashboardnya kita lepas, speedometernya kita lepas, baru nanti kita bisa menjangkau master rem atas di bawah sini. Beda lagi dengan Futura, kita tinggal buka speedometernya, di sini ada lubang, kita langsung bisa melepasnya tanpa melepas keseluruhan dashboardnya. Apalagi ya untuk Avanza Xenia ya, di depan di bawah kap itu lebih leluasa. Namun untuk T120 SS ini seperti yang kami katakan tadi, mau tidak mau kita lakukan pembongkaran dashboard terlebih dahulu. Untuk video pembongkaran dashboard kami tidak ambil ya sendiri, pasti dipastikan lebih panjang ya, takutnya kawan-kawan jenuh. Cuma untuk membuka dashboard T120 SS ini kami jelaskan beberapa baut pengikat yang harus kawan-kawan buka ya. Sini ada baut 10 di dalam sini, kita congkel untuk menutupnya 3 buah. Sini dan di ujung di sana sama seperti ini. Kita buka, kita lepas bautnya di dalam. Kemudian di sini ada satu, di bawah sini ada satu, tepatnya sini ya, depan cover, dan di bawah dua. Bawah sini ada dua, sebelah kiri ada satu. Kurang lebih hanya baut seperti itu, dan speedometernya tentu saja dilepas terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya kita bongkar dulu dashboardnya, kemudian nanti lanjut kita pembongkaran master rem atas. Untuk dashboardnya sudah kami lepas ya di sini. Cuma sedikit yang harus diperhatikan ketika membuka dashboard, di sini ada baut ya yang sering terlewat. Makanya untuk cover di bagian saklar lampunya kami lepas. Dan untuk membuka baut yang ini lumayan agak ribet kalau posisinya cover yang ini tidak dibuka. Untuk master rem atas ya, posisinya sudah kelihatan di sini. Untuk prediksian kami sumbernya ada di bagian dalam sini. Dan untuk membuka master rem atas apabila dashboardnya sudah dilepas seperti ini, sudah dipastikan sudah leluasa ya, kita tinggal membuka 2 buah selang ya, selang rem yang ini level 10, kemudian 2 buah mur 12 ya, bisa kelihatan. Tahap terakhir nanti kita tinggal cabut untuk posisinya, atau apabila memang keras ya dalam proses pencabutannya, kawan-kawan bisa mencoba opsi didorong dari pedal di sini, tekan pol ke bawah sampai mentok, benar-benar mentok. Biasanya untuk master remnya itu bisa terangkat atau bisa terlepas. Langkah selanjutnya kita lepaskan dulu ya untuk master remnya.
Untuk selang-selang remnya sudah kami lepas, kemudian untuk mur pengikatnya 2 biji juga sudah kami lepas. Setelah selanjutnya kita tinggal cabut ya untuk posisinya. Sekedar berbagi pengalaman atau sedikit catatan di sini apabila kawan-kawan melakukan pembongkaran di bagian master rem atas khususnya T120 SS, diusahakan untuk bagian seal booster ya, tepatnya karet yang ini diusahakan diganti sekalian karena untuk penggantiannya ini ribet di sini sama seperti pembongkaran master atas ya, begitu banyak yang kita bongkar, makanya untuk seal boosternya diusahakan diganti sekalian karena untuk harganya sendiri tidak terlalu mahal ya. Yang ditakutkan adalah jika selesai melakukan pembongkaran atau tidak lama setelah melakukan penggantian master rem atas, untuk sealnya itu jadi bocor, kawan-kawan harus bongkar ulang lagi, dan untuk proses pembongkarannya itu lumayan ribet, makanya untuk seal yang ini diusahakan diganti sekalian. Oke, untuk langkah selanjutnya karena untuk master rem atasnya sudah terbongkar ya seperti ini, kita lanjut pembongkaran isinya atau bagian karetnya ya. Sini untuk pembongkaran master rem atas T120 SS atau Futura atau kebanyakan mobil pada umumnya di sini tidak terlalu ribet ya. Kita tinggal membongkar satu buah snap ring. Di sini ada snap ring, tidak kelihatan karena kotor, nanti kita bersihkan dulu. Kemudian satu buah baut pengikat baut 10, kita cuci dulu ya biar kelihatan tuh snap ringnya. Lanjut untuk master rem atasnya sudah lumayan bersih ya. Di sini untuk snap ringnya sendiri sudah kelihatan, di sini ada satu buah snap ring dan satu buah baut 10 ya. Kita buka dulu untuk snap ringnya. Untuk karet master rem atas sudah terbongkar ya seperti ini. Kita cuci bersih dulu biar kelihatan jelas untuk kerusakan ya, utamanya kerusakan atau keausannya di bagian mana saja, karena tidak menutup kemungkinan untuk di bagian housingnya atau di bagian rumahnya ada keausan juga. Biar lebih jelas kita cuci bersih dulu. Oke, lanjut untuk master atau pistonnya sudah kami cuci ya, dan bisa kelihatan di sini untuk sumber keausan atau penyebab untuk rem di mobil ini bisa amblas. Untuk posisi karetnya di sini kami katakan sudah parah ya, mungkin karena usia juga sudah lama. Untuk posisi karetnya sendiri bisa kelihatan di sini sudah sobek, bisa kelihatan ya. Untuk yang bagian depan, ini bagian depan ya, karena posisinya dalamnya seperti ini. Untuk posisi yang aus parah itu bagian yang paling depan di sini. Namun untuk yang lainnya juga sudah pada lentur, sini sudah pada tipis karena kami katakan tadi mungkin karena usia pakai mobil ini sudah lama juga. Untuk langkah selanjutnya kita proses pembongkaran ya di sini atau penggantian karet, karena kebetulan untuk di bagian housing ya atau di bagian rumahnya sini di bagian dalamnya masih mulus. Jadi kita hanya lakukan penggantian karetnya saja, kecuali apabila kawan-kawan ketika melakukan pembongkaran seperti ini, untuk posisi housing atau bagian rumahnya ini sudah ada kausan, kawan-kawan mau tidak mau harus lakukan penggantian SC ya, atau penggantian satu set dengan rumahnya, karena biasanya apabila sudah ada kausan di bagian dalam atau sudah ada gentong ya, intinya sudah ada kasar di bagian dalamnya, apabila lakukan penggantian karetnya saja, biasanya untuk usia pakai karetnya itu tidak akan bertahan lama karena seiring goresan karet ke bagian dinding
silinder yang ini sudah dipastikan untuk karetnya itu cepat terkikis. Makanya harus dipastikan melakukan pengecekan di bagian housingnya atau di bagian rumahnya, jangan sampai ada baret. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bongkar atau penggantian karetnya di sini. Lakukan penggantian karet master rem atas T120SS atau Futura, sama ya seperti ini. Di sini tidak terlalu ribet, cuma di sini paling hanya membuka satu buah baut obeng ya di dalam, bisa kelihatan. Kita kendorkan bautnya, kemudian di sini ada juga satu buah karet di bagian dalam ya, dan congkel betul karetnya. Untuk ringnya jangan sampai hilang ya, di sini ada ring. Di sini juga ada ring tipis, jangan sampai hilang. Oke, lanjut. Untuk karet-karetnya sudah kami bongkar ya di sini. Maaf mungkin di sini kurang begitu jelas karena sudah mulai sore ya. Untuk karet yang baru juga sudah kami sediakan. Untuk sebelah sini, untuk posisi karet yang baru, ini yang bekasnya ya. Sebelum kita ke perakitan, kami jelaskan dulu sedikit, takutnya nanti dalam pengambilan gambar kurang begitu jelas dan kawan-kawan di sini jadi kurang paham. Makanya sebelum ke perakitan kami coba jelaskan dulu sedikit di sini. Kerusakannya kelihatan ya, tadi sudah dijelaskan. Untuk posisinya sudah sobek seperti ini. Untuk penempatan atau pemasangan ya, tepatnya posisi karet. Di sini ada beberapa karet ya. Untuk yang beda sendiri di sini ini beda. Cuma untuk dua buah yang ini bentuknya atau ukurannya sama ya. Di sini ada dua buah karet yang ada cowakan seperti ini. Untuk posisinya itu ada di bagian depan. Depan di sini kan ada dua piston ya. Ini piston belakang, ini piston depan. Untuk posisi karet yang ada cowakan yang ini ya. Seperti ini. Untuk posisinya itu di sini satu, kemudian di sini satu. Untuk posisinya ini tertukar tidak masalah karena untuk ukurannya sendiri sama. Untuk bagian ini atau ini karetnya bebas. Kemudian untuk karet ini ya, untuk posisinya ini polos, kelihatan tidak ada cowakan. Cuma untuk diameternya lebih kecil dari yang ini, bisa kelihatan ya. Diameter lubang tengahnya bisa kelihatan lebih kecil. Untuk posisinya ada di piston bagian depan yang ini ya, posisi yang ini. Tapi untuk posisi menghadapnya seperti ini, jangan sampai salah dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau untuk yang tadi yang bagian depan buatnya karet yang ini, untuk posisinya itu seperti ini, menghadap ke depan atau menghadap ke atas. Cuma untuk yang tidak ada cowakan atau polos seperti ini, untuk posisinya ada di bagian karet kedua, tepatnya di piston bagian depan, tapi posisinya menghadap ke bawah seperti ini. Jangan sampai terbalik seperti ini. Oke, posisi yang benar adalah seperti ini. Untuk di sini, kemudian yang ada cowakan, di sini satu menghadap ke depan, kemudian yang cowakan satu lagi. Ini posisinya di sini. Untuk posisi karet yang besar, bisa kelihatan ya, besar tapi tipis. Diameternya ini besar sendiri. Diameter karetnya ini besar ya, besar sendiri, tapi untuk ininya
tidak terlalu lebar atau tipis seperti ini. Untuk posisinya itu ada bagian ini, posisinya ada bagian dalam, dan jangan sampai terbalik untuk posisinya ya. Ini posisi snap ring, tadi snap ring di sini ya, berarti kan ini bagian luar, ini bagian dalam atau masuk ya posisinya. Untuk posisinya itu menghadap ke atas seperti ini, jadi menghadap ke dalam seperti ini. Kalau ini posisinya seperti ini, kita ibaratkan seperti ini ya, snap ring di bagian sini, snap ring di bagian yang karatan ini, posisinya seperti ini. Maka untuk karetnya pemasangannya seperti ini, jangan sampai terbalik seperti ini. Yang benar adalah seperti ini, dan posisinya ada di bagian dalam, ada lubang di dalam ya, posisinya dimasukkan menggunakan pelumas. Jadi posisinya ada di bagian dalam menghadap ke bagian depan. Kurang lebih penempatan karetnya seperti itu. Takutnya nanti dalam pengambilan gambar di sini kami kurang jelas. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah proses pemasangan baut ya. Baut yang ini yang ini ya. Posisi bautnya yang ini, baut 10. Untuk pemasangan baut yang ini bisa kelihatan ya, posisinya baut 10. Untuk posisinya sendiri ada di bagian sini. Jadi posisinya ada di sini. Untuk ringnya jangan sampai ketinggalan, ring yang ini ya, ring tembaga. Untuk posisi pemasangan atau pengencangan baut yang ini jangan sampai salah. Posisinya adalah dipasang dulu untuk piston bagian depan. Posisinya seperti ini ya, nanti masuknya dari sini seperti ini. Untuk ring tipisnya jangan sampai hilang. Kemudian untuk springnya tidak mungkin bisa tertukar ya, karena bentuk diameter di bagian ininya beda. Yang agak pendek untuk di bagian depan, nanti posisinya di sini. Tentunya setelah dipasang karetnya, kita masukkan dulu untuk posisi piston yang depan. Kita dorong mentok ya, menggunakan obeng atau kunci T. Intinya kita pasang karetnya, kita pasang pistonnya, kemudian kita masukkan ke sini. Kita dorong sampai mentok dari sini menggunakan obeng atau apapun itu. Usahakan posisinya ini mentok sampai ke depan. Apabila setelah piston posisinya sudah mentok ke depan, langkah selanjutnya adalah pemasangan baut yang ini. Jadi untuk posisi baut, tepatnya untuk tonjolan baut yang ini ya. Untuk posisi tonjolan baut yang ini, posisinya nanti di dalamnya itu posisinya ada di antara colokan yang ini. Jangan sampai posisinya di sini ya. Makanya harus dipastikan untuk posisinya itu pistonnya ke depan dulu dimentokin. Kemudian ini posisinya nanti di dalamnya kurang lebih di antara sekatan yang ini. Kurang lebih untuk pemasangan yang harus diperhatikan adalah seperti itu. Dan untuk pemasangan yang ini hanya seperti ini ya. Kita pasang ke sini. Kemudian untuk baut pengikat yang obeng yang ini kita masukkan ke sini. Kurang lebih posisinya seperti ini, kita masukkan. Kemudian nanti kita dorong sambil putar menggunakan obeng setelah karetnya terpasang dan bagian ringnya terpasang. Kurang lebih untuk urut-urutannya seperti itu. Kami jelaskan di awal seperti ini. Takutnya nanti dalam pengambilan video saat pemasangan kurang jelas dan kawan-kawan di sini bingung untuk urut-urutan karetnya. Makanya kami jelaskan di awal seperti ini. Untuk bagian yang ini ya, untuk o-ring ini sudah dipastikan posisinya di sini, di luar. Ini gampang ya untuk pemasangannya, karena untuk o-ringnya sendiri di sini luntur. Kurang lebih hanya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan.
lanjut untuk karet ya, karet masternya sudah selesai kami pasang atau kami rakit. Seperti yang kami katakan tadi, apabila kawan-kawan melakukan penggantian karet atau pembongkaran master seperti ini, diusahakan untuk seal booster, tepatnya part yang ini ya. Untuk sealnya itu sekalian diganti, karena seperti yang kami katakan di awal ya, untuk melakukan penggantian seal ini lumayan ribet proses pembongkarannya, dan untuk harganya sendiri tidak terlalu mahal. Makanya mohon dilakukan penggantian sekalian. Untuk pemasangan seal ya, seal booster yang ini jangan sampai terbalik. Untuk patokannya sendiri ada tulisan seperti ini. Untuk posisi tulisannya itu dari bagian luar, atau posisi yang banyak paritnya seperti ini ya. Untuk posisinya itu di bagian dalam, kurang lebih seperti ini untuk posisi pemasangannya. Usahakan jangan sampai terbalik ya, kurang lebih seperti ini. Atau bisa dipasang di bagian boosternya, bisa juga di sini seperti kami. Cuma untuk kebiasaan kami lebih memilih dipasang seperti ini biar lebih gampang ya. Takutnya miring kalau dipasang di bagian boosternya. Untuk langkah selanjutnya, karena untuk proses perakitnya sudah selesai, kita lakukan pemasangan ke bagian booster atau ke bagian mobilnya, dan kita lakukan pembuangan angin atau bleeding. Untuk pemasangan master rem atas ke bagian booster ya, tepatnya ke sini tidak terlalu ribet. Hanya yang harus diperhatikan adalah kondisi di bagian booster ya, bagian permukaannya itu dipastikan bersih, supaya di bagian seal boosternya ini menempel sempurna dan tidak ada kebocoran. Dan di bagian pistonnya ini ya, di bagian pistonnya dikasih pelumas biar untuk si seal boosternya itu tidak gampang sobek. Pastikan untuk posisinya masuk lurus ya, seperti ini. Lanjut untuk selang rem ya, selang rem sudah kami pasang seperti ini. Kemudian untuk minyak rem, untuk minyak remnya juga sudah kami isi di sini. Tahap selanjutnya kita tahap pembuangan angin. Pembuangan angin di sini kawan-kawan bebas ya, mau melakukan pembuangan dari atas di sini bisa, atau dari bawah di tiap nepel ya. Untuk di bagian depan ada 2 nepel kiri kanan, untuk bagian belakang ada sebelah kiri 1 nepel. Cuma untuk kebiasaan kami di sini lebih memilih membuang dari atas ya, dari atas, dari sini. Caranya kita hidupkan mesinnya dengan tujuan biar pijakan saat membuang angin itu posisinya ringan ya. Caranya kita kocok-kocok sampai terisi penuh. Untuk di bagian pedal kakinya nanti terasa keras. Kemudian untuk nepel atau bagian selangnya ini kita buka. Kita lakukan berulang sampai untuk gelembung atau anginnya terbuang semua ya, baik untuk bagian depan dan bagian belakang. Dilakukan berulang sampai untuk angin atau udaranya itu benar-benar terbuang semua ya. Kita lakukan untuk kedua buah selangnya, depan belakang. Dipastikan untuk angin ya, dipastikan untuk anginnya benar-benar bersih, terbuang sempurna, tidak ada angin yang terjebak di dalam master silinder di sini. Dan jangan sampai terlewat apabila setelah melakukan pembuangan minyak rem seperti ini, untuk bekasnya itu disiram menggunakan air ya, karena untuk minyak rem sendiri di sini rawan menimbulkan karat. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita injak pelan. Untuk posisi pedalnya sudah mau di atas ya, untuk remnya sudah dekat seperti ini. Dan untuk dikagetkan, untuk hasilnya sama, masih di posisi seperti itu. Posisinya sudah di atas ya. Mau kita injak pelan atau kita kagetkan seperti ini, posisinya masih tetap sama. Karena untuk karet yang aus sudah kita ganti ya tadi.
Dan mungkin untuk pemasangan dashboard dan lain-lainnya kami tidak ambil video, karena untuk remnya sendiri sudah normal ya seperti ini. Dan mungkin untuk video tutorial kali ini cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya mobil T120SS atau Futura. Cuma untuk kebanyakan mobil konsepnya hampir sama seperti ini. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.